padahal satu kabupaten. Nah ini tuh gimana nih? Ada penjelasan yang lebih akuratnya nggak Ya, sih? ya kalau tadi seperti kami bilang tadi bahwa memang pembentukan cuaca di satu wilayah, jangankan satu kabupaten, Mbak. Di Bandara Juanda kadang di runway sebelah barat sama runway sebelah timur aja hujannya berbeda, gitu kan. Kadang-kadang yang di runway sebelah barat hujan, di runway sebelah timurnya kering, gitu. Itu kita sering sekali mengalami hal tersebut. Sebenarnya tadi makanya seperti saya bilang kalau hujan-hujan di bulan-bulan saat ini itu memang lebih cenderung yang sifatnya tidak merata. Jadi hujan yang terjadi ya dari awan hujan yang melewati wilayah tersebut saja. Misalnya kumpulan hujan kalau misal di awan itu ada 8/8 oktas ya, misalnya hanya satu sampai dengan dua bagian wilayahnya di sekitar kabupaten tersebut yang tertutup awan, ya itu aja hujannya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya lebih kepada angin yang membawa awan hujan tersebut. Jadi ketika awan hujan itu akan cenderung bergerak ke wilayah selatan, tentu saja di wilayah Sidoarjo bagian selatan akan terjadi hujannya, tetapi di wilayah Sidoarjo bagian tengah ataupun utara akan cenderung lebih kering. Jadi lebih kepada angin yang membawa awan hujan tersebut, sehingga ketika matang akan jatuh di wilayah-wilayah yang pas dia titiknya dia tuh bergerak tadi itu seperti itu. Jadi lebih kepada anginnya sih, Mbak, seperti itu. Berarti sama halnya waktu kejadian ini ada beberapa kapal tenggelam gitu ya akibat cuaca buruk di perairan Sidoarjo. Itu juga disebabkan dengan fenomena apa yang tadi disebutkan oleh Mas Teguh tadi. Kalau kecelakaan itu kan banyak faktor ya. Kalau dari sisi cuaca tentu saja BMKG selaku otoritas terkait dengan informasi cuaca dan iklim, baik itu cuaca di penerbangan, pelayaran, kemudian informasi publik, kita juga sudah selalu mengupdate informasi tersebut tergantung daripada pelakunya ataupun tergantung daripada usernya ketika memanfaatkan informasi itu dengan tepat atau tidak. Nah, kalau kaitannya dengan cuaca gelombang laut, memang di periode saat ini memang pembentukan kalau di maritiman biasanya kan kaitannya dengan ketinggian gelombang ya Mbak ya, ataupun angin kencang Iya. yang bisa membangkitkan ketinggian gelombang. Nah, sebenarnya simpel saja kalau misalnya untuk kapal-kapal yang rendah, yang kecil gitu ya, memang di atas 1 ataupun 1,5 meter itu sudah tidak disarankan untuk beraktivitas seperti itu. Jadi langkah lebih bijaknya kita sebagai pengguna ataupun yang bekerja dalam apa namanya transportasi di laut ataupun tidak sebagai nelayan nelayan apa ya nelayan yang masih tradisional itu tetap bijak untuk bisa mengamati situasi perkembangan cuaca baik melalui sosmed ataupun gadget ataupun secara langsung bisa interaksi dengan kami di telepon juga bisa untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah kalau katanya di bulan-bulan sekarang ini memang hujan yang terjadi juga ada perubahan yang secara signifikan, misalnya ada peningkatan kecepatan angin tiba-tiba, kemudian ketinggian gelombang yang secara tiba-tiba tinggi, itu memang memungkinkan di periode kemarin dari tanggal 8 sampai dengan 16 September di tahun 2021 ini, karena tadi ada gangguan gelombang Rossby dan juga anomali suhu muka laut yang menyebabkan di wilayah-wilayah Jawa Timur maupun di wilayah perairan Jawa Timur kemungkinan terjadinya hujan secara tiba-tiba. Saya rasa itu memungkinkan kali untuk terjadi um, tanda petik cuaca yang kurang baik ya untuk di wilayah perairan. Kita saja sebagai usernya ataupun pelaku terkait dengan kegiatan di laut ataupun di darat itu kita tetap mengupdate informasi untuk pencegahan atau mitigasi dini ya terkait dengan kondisi-kondisi yang akan terjadi terkait dengan cuaca ekstrim maupun kondisi cuaca buruk seperti itu. Iya, kalau tadi bilangnya seperti itu penjelasannya ya. Em, Hmm. untuk update-update informasi ini kan melalui sosmed. Nah, ini apakah Hmm. sejauh ini ada penyuluhan bagi para nelayan yang sedang Oh bekerja ya. atau bagaimana nih caranya penyampaiannya? Kalau tadi penyuluhannya melalui sosmed, pemberitahuannya melalui sosmed. Nah, sedangkan nelayan ini tidak semua nelayan ini mengerti akan dunia IT gitu. Ya, ini memang tidak bisa bekerja sendiri ya dalam hal ini memang kita harus kalau di motonya BPBD itu kan pentahelik ya BNPB itu kan pentahelik. Jadi keterlibatan ataupun penanganan terkait dengan kebencanaan ya yang bisa menimbulkan kerugian material atau kerugian korban jiwa ini tidak bisa bekerja sendiri atau bergerak sendiri. Misalnya kami dari BMKG selaku unsur pemerintah yang mengamati informasi cuaca dan iklim serta dunia kemaritiman, cuaca di kemaritiman,
ataupun penerbangan itu memang tidak bisa berdiri sendiri serta merta informasi itu sampai ke masyarakat paling bawah. Makanya butuh peran dari media, peran daripada pihak swasta, peran daripada apa ya istilahnya mahasiswa dan lain-lain untuk bisa menyebarluaskan dan minimal memberikan informasi, menyebarluaskan informasi yang sudah kami punya. Memang portal komunikasi kami terkait dengan informasi yang paling efektif sekarang memang di sosmed dan website serta WA group. Nah, dari di WA group tersebut kami juga sudah memberikan info. Di situ ada stakeholder-stakeholder terkait dengan apa ya instansi yang mempunyai otoritas di beberapa bidang. Misalnya kalau di kelautan itu ada beberapa grup yang ada syah bandarnya, kemudian kalau terkait dengan kebencanaan itu ada beberapa puskal BPBD juga sudah terlibat di dalamnya. Makanya kami membutuhkan penyebaran informasi itu secara apa ya, secara linear kepada masyarakat agar bisa disampaikan. Kalau BMKG sendiri, kalau terkait dengan apakah kita ada pembelajaran gitu ya kepada masyarakat dalam ini langsung kepada nelayan, kita ada Pak programnya setiap tahun itu. Ini kita bicaranya tidak hanya di Surabaya Sidoarjo, tapi seluruh Jawa Timur. Kita tuh ada namanya lapang lapang cuaca nelayan, kemudian ada sekolah lapang geofisika, ada sekolah lapang iklim. Jadi eh, kita selalu bergerak untuk memberikan edukasi, kemudian sedikit informasi terkait dengan bagaimana terkait dengan informasi cuaca yang kita dapat, gimana sih cara yang bisa meningkatkan tangkapan ikan, itu kita sudah lakukan itu. Biasanya untuk setahun itu, kalau untuk nelayan itu bisa sampai agendanya 3 sampai dengan 4 kali, Mbak. Seperti itu. Dan dilaksanakan oleh BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya selaku otoritas BMKG Jawa Timur yang terkait dengan pengamatan kemaritiman. Seperti itu, Mbak. Oke, nah ini kalau Mm-mm. ngomongin tadi itu gelombang-gelombang ini ya Pak ya. Ini saya mau bertanya nih, gelombang Kelvin ini akankah juga akan terjadi? Ini beberapa berita juga menyiarkan gelombang Kelvin bakalan jadi nih di Jawa Timur gitu. Apakah memang seperti itu? Akan terjadi juga di Jawa Timur sendiri? Eh, Kalau yang kita pantau ya, kalau terkait dengan pembentukan cuaca dan iklim di wilayah Jawa Timur ataupun di wilayah Indonesia bagian barat, memang sejauh ini kami belum menangkap itu sih Mbak ya, informasi dari teman-teman gitu saya juga belum. Lebih kepada gelombang ekwatorial Rossby saja untuk disampaikan dengan di tanggal 16. Sementara perkembangan informasi terkait dengan gelombang Kelvin kita juga masih belum, kita masih memantau. Saya juga belum mendapatkan informasi dari kan kalau kita lihat gelombang Kelvin itu kan apa namanya arahan gelombang yang merambat dari timur dan menuju daerah zonal geopotensial atau suatu garis pantai. Jadi sebenarnya ini biasanya disertai dengan cuaca buruk ya, biasanya dengan cuaca buruk. Jadi kalau ini bisa memungkinkan saja. Nah, cuaca buruk yang saat ini terjadi kan masih karena gangguan tadi ya gelombang ekuatorial Rossby dan anomali suhu muka laut. Nanti ya sebenarnya fenomena-fenomena perubahan cuaca yang dinamis ataupun lebih intens lagi nanti di masa peralihan, Mbak. Masa peralihan ini nanti jatuhnya sekitar bulan Oktober dan November. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena cuaca ekstrim lebih intens akan di bulan-bulan tersebut karena biasanya di bulan-bulan tersebut karena atmosfer belum stabil, angin baratan dan timbulan masih cenderung variabel sehingga pemicu untuk terkait dengan pembentukan cuaca-cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Iya, kalau ngomongin Hmm. fenomena-fenomena ini ya, Mas, Pak ya. Aduh, Mas-mas Hmm. aja nih. Hmm. Kalau ngomongin fenomena nih ya, bisa nggak sih fenomena tersebut itu dicegah? Sebenarnya bisa ya kalau sebenarnya kita tuh mau belajar terkait karena gini Mbak ya yang namanya cuaca itu kan dinamis. Eh, Biasanya informasi musim akan diberikan per apa namanya per 6 bulanan ya, biasanya setahun itu 2 kali. Misal musim kemarau itu biasanya 2 bulan sebelum memasuki musim kemarau kita sudah diberitahu melalui apa ya istilahnya kayak rilis lah seperti itu. Kemudian ketika kita saat ini mendapatkan potensi cuaca ekstrim, kita juga selalu memberikan informasi peringatan ini. Jadi sebenarnya tergantung masyarakatnya juga gimana kita bisa apa ya istilahnya sedikit lebih
kepo gitu Pak ya sama cuaca gitu ya, Iya. lebih kepo, lebih pengen tahu. Mhm. Sebenarnya informasi itu tuh sudah kami sampaikan, sudah kami sediakan, tinggal pemanfaatannya saja dari masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi. Sebenarnya bisa kita cegah karena yang namanya informasi kita buat ya untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, sementara memang kalau kita sampaikan berdiri sendiri nih, cuman BMKG yang menyebarluaskan, sarananya kan cukup kompleks gitu ya. Kalau kita bicara sampai RT RW itu kan susah. Makanya kita perlu keterkaitan dari beberapa instansi, beberapa pemangku kepentingan di beberapa apa namanya OPD daerah supaya bisa menjadi kepanjangan tangan informasi-informasi tersebut. Kita juga selalu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan BPBD sih terkait dengan mitigasi kebencanaan di wilayah Jawa Timur. Sebenarnya bisa untuk mendapatkan informasi tersebut seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau udah ada informasi ketersediaan ini beberapa sempat juga BMKG ini juga melakukan survei ya, menggunakan Ya, melewati Google Form ya itu ya untuk pengisian angket gitu. iya betul betul Nah sekali. ini Jadi bertujuan untuk apa sih mm, Pak? Boleh dijelaskan juga? iya, jadi memang betul Mbak Mega dan seluruh pendengar radio suara Sidoarjo ataupun suara apa namanya radio lainnya ya ini. Jadi Iya. memang kami dituntut untuk bisa lebih memberikan pelayanan informasi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu tentu ada ukurannya, Mbak, ada ukurannya sehingga kita dapat mengevaluasi internal dan juga untuk pembenahan ke depannya. Jadi uh, kami di BMKG Juanda saat ini juga sedang berjuang juga, artinya berjuang kita sedang menuju ke wilayah BBBM ya, atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentu saja ini sebagai, karena BMKG Juanda yang letaknya juga melayani kehidupan merupakan salah satu stranas dari Pak Jokowi juga itu di Iya. BMKG. Ini kita beberapa UPT kita usulkan untuk bisa menjadi zona BPK dan BBM, kemudian kita juga bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Nah ini kita masih dikasih waktu ya sampai dengan beberapa bulan ke depan supaya kita bisa meningkatkan layanan kita, sehingga kita insya Allah kalau memang bisa lolos ya itu menjadikan apa ya supaya menjadikan kita lebih baik lagi, karena memang tentu saja kita tidak merasa apa ya, tidak merasa bahwa pelayanan kita ini sudah cukup sampai di sini Mbak, karena tadi yang Mbak Mega bilang bahwa kedapatan ketersampaian informasi sampai ke lapisan masyarakat bawah itu memang masih menjadi PR kami, karena tentu saja kalau kami berdiri sendiri kami juga tidak akan bisa menjangkau itu, makanya perlu mungkin lebih intens lagi ke OPD daerah, kemudian lebih kepada komunitas-komunitas tertentu untuk bisa paling tidak tepat sasaran Anda itu menggunakan informasi cuaca apa untuk aktivitas apa. Misalnya kalau untuk perairan ya kita lebih khususkan ke perairan. Kalau untuk transportasi kita khususkan ke transportasi. Kalau untuk penelitian berarti kita lebih kepada informasi iklim di wilayah tersebut dan lain-lain. Jadi itu kita mengembangkan inovasi supaya kita tuh bisa menjadi lebih baik pada masyarakat, dan informasi itu bisa tersampaikan ke level masyarakat yang paling bawah. Karena jujur kalau kita tidak menerima kritikan, tidak menerima masukan, tentu saja kita tidak tahu tolak ukurnya kita sudah sejauh mana bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat di Jawa Timur seperti itu. Wah, ini BMKG ini terus selalu untuk mengembangkan ya, menjadikan Iya, ya, betul memberikan sekali. pelayanan ya yang terbaik lah ya istilahnya gitu ya. Nah, ini ada Ya, jadi pertanyaan, memang iya, ha? gimana Mbak? Iya boleh Ya dilanjutkan? monggo. Iya, Monggo, monggo. ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp redaksi ini dari sahabat suara Sidoarjo. Bertanya langsung dari Prayit, Pak Teguh, ini kenapa prakira cuaca gelombang R ini bisa diperiodik? Boleh dijelaskan? Waduh, Pak Prayit ini tanyanya langsung, cetus. Boleh Pak, Gelombang langsung R, ditanggapi. Rospi ya tadi ya. Gelombang R Rospi tadi ya Mbak. Iya, Ekuator Rosby. Jadi memang pola gangguan ekuator Rospi itu setahun bisa lebih dari berapa ya? Bisa lebih dari 3 kali ya di wilayah itu. Saya rasa normal saja Mbak. Di Indonesia normal karena kita ketahui di beberapa wilayah Indonesia ini kan daerah kepulauan ya, kemudian kita dibatasi oleh
dua samudra juga, saya rasa cukup kompleks Iya. pembentukan dinamika cuaca di Indonesia. Jadi sebenarnya pengertian gelombang Rossby itu kan suatu fenomena gelombang yang terjadi di wilayah atmosfer atau lautan yang berotasi secara berpasangan. Jadi bergeraknya itu dari arah barat di sekitar kawasan ekuator dan sehingga menyebabkan di wilayah tersebut itu terjadi cuaca yang kurang bagus, sampai lebih kepada potensi cuaca buruk di wilayah itu. Nah, gelombang Rossby ini karakteristiknya tadi Mbak membawa massa udara yang bersifatnya basah. Nah, ketika gelombang Rossby itu basah, eh, daerah-daerah yang dilaluinya tersebut tentu saja akan mengalami cuaca yang kurang bagus atau cuaca buruk. Nah, ini periodenya ini memang sebenarnya tidak hanya di Jawa Timur, ini hampir di wilayah bagian selatan, terutama bagian selatan ekuator ya. Ini terasa sekali untuk banyak hujan di beberapa wilayah, walaupun itu tidak serta merta itu bahwa akan hujan terus, tapi ada perubahan yaitu peningkatan curah hujan yang tadinya mungkin di bulan September ini tidak ada hujan, tapi sekarang banyak hujan ya. Banyak hujannya secara periodik antara 1 sampai dengan 10 hari seperti itu, Mbak. Nah, ini biasanya kalau dalam setahun tuh terjadinya bisa antara 1 sampai dengan 3 kali untuk gelombang ekwatorial Rossby bisa hingga di wilayah Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, jadi gelombang R ini hal wajar ya. Jadi kalau bisa tuh dimaklumin lah Wajar gitu ya. sekali. Gitu. Ya, ya Mm-mm. tinggal karena ini emang gangguan itu kalau di posisi kayak di Indonesia di ekuator ini kan eh, apa Iya. ya, di ekuator itu dinamis sekali Mm. karena kita dibatasi dua samudra, kepulauan. Jadi kadang-kadang perubahan cuaca di wilayah Pasifik aja kalau kena anginnya ke Indonesia kita akan berubah menjadi hujan. Jadi seperti itu. Jadi Mm. sebenarnya situasi ini karena eh, ada kemungkinan bahwa memang di wilayah-wilayah di Jawa Timur ini nantinya untuk musim hujan ya ini akan maju, tapi tidak terlalu signifikan sih majunya antara 1 sampai dengan 2 dasaran saja daripada perakiraan musim yang sudah disampaikan antara bulan-bulan November ya, November atau Oktober akhir kita akan beberapa wilayah sudah memasuki musim hujan seperti itu, Mbak. Oke, nah itu tadi ya Pak Prayit ya penjelasannya langsung dari Pak Teguh nih, nah, dijelaskan lebih detail lagi ya mengenai Hmm. gelombang R. Nah ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak Teguh dari Ya, Johan gimana, di Mbak? Gilimanuk. Pak sering loh gelombang tinggi di daerah Gilimanuk tapi nggak hujan. Nah ini juga perlu dijelaskan juga ini ya mungkin sebagian dari edukasi bagi masyarakat situ untuk hal-hal tersebut. Ya, Bisa dijelaskan Pak? iya, kalau ketinggian gelombang tinggi tapi terkaitannya dengan hujan sih sebenarnya antara ada dan tidak ada hubungannya. Biasanya kalau cuaca buruk akan ketinggian gelombang akan tinggi. Tapi kalau tidak ada cuaca buruk tapi anginnya kencang, itu juga bisa menimbulkan gelombang tinggi. Nah, angin kencang belum tentu ada hujan, begitu. Karena kalau angin kencang itu kan kalau kita di apa namanya tuh di Indonesia ini ada beberapa sebabnya. Yang paling wajar ialah ketika kita di SMA itu pasti angin kencang atau pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah seperti itu, Mbak ya. Kemudian yang kedua ialah adanya gangguan siklon atau daerah siklon tropis. Kalau siklon tropisnya dekat-dekat di wilayah tersebut sehingga angin kencang itu sehingga ekornya ataupun belokan anginnya tertiup di wilayah tersebut itu juga akan meningkatkan apa namanya kecepatan angin di wilayah tersebut. Jadi saya rasa biasanya kalau angin kencang gelombang tinggi itu wajar saja tidak ada hujan sebenarnya karena biasanya pembangkit daripada ketinggian gelombang ialah karena peningkatan kecepatan angin. Nah, kalau terkait dengan biasanya kalau hujan deras gelombangnya akan tinggi. Ya betul sekali karena biasanya di hujan deras ada awan CB-nya. Awan CB itu biasa menghembuskan angin ke daratan berupa apa namanya seperti kayak downburst ataupun apa namanya microburst yang muncul ataupun yang keluar daripada awan CB itu. Nah, biasanya peningkatan kecepatan angin pada saat cuaca buruk itu lebih disebabkan dari awan CB. Tapi ketika peningkatan kecepatan angin karena adanya perbedaan tekanan ataupun adanya siklon tropis itu biasanya belum tentu ada hujan juga karena biasanya pembentukan awan hujannya tidak terjadi di wilayah tersebut. Seperti itu, Mbak.
Oke, nah ini penjelasannya tadi ya Mas Johan ya dari Gilimanuk sudah bertanya. Mm-mm. Nah sedangkan ini Pak, kalau ada Ya, nggak sih persiapan untuk sepekan ke depan untuk menghadapi potensi hujan lokal di daerah Sidoarjo ataupun Surabaya Raya gitu? iya, kalau yang kami himbaukan memang selalu mengupdate informasi ya Mbak ya. Karena gini, penguatan cuaca itu ialah dari antara skala 1 sampai dengan 3 harian. Jadi ketika kita bicara sekarang musim kemarau, ya saya sah-sah saja bilang musim kemarau karena memang saat ini ketika kita jumlah total curah hujan yang terjadi belum memenuhi kriteria untuk musim hujan. Jadi penguatan informasinya ialah pendekatan terkait dengan perakiraan cuaca harian. Dari mana mendapatkannya? Ya itu tadi dari sosmed ataupun website kami. Jadi himbauan kami ya tetap mengupdate informasi cuaca secara kontinu. Kemudian ke depannya kita lebih coba untuk bisa mempersiapkan diri terkait dengan nanti akan memasuki masa peralihan. Masa peralihan ini yang semestinya nanti akan kita alami, pasti akan kita alami nanti karena musim penghujan di Jawa Timur sudah dirilis periode Oktober akhir sampai dengan Februari nanti ialah beberapa wilayah Jawa Timur sudah memasuki awal musim penghujan. Jadi kita harus sudah persiapkan terkait masa peralihan karena biasanya di masa peralihan itu banyak sekali cuaca-cuaca ekstrim yang timbul seperti angin kencang, puting beliung, hujan es, kemudian hujan dengan intensitas deras. Nah, kalau di peta ini, peta yang sudah kami buat Mbak terkait dengan peta kerawanan yang juga bekerja sama dengan BPBD provinsi terkait dengan tingginya daerah rawan risiko banjir ini memang lebih lebih banyak di daerah-daerah perkotaan, yaitu di wilayah-wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, kemudian Jombang sampai dengan Lumajang wilayah Kediri ini risiko banjir cukup tinggi ya ketika nanti hujan itu akan turun dengan intensitas lebat ataupun durasi yang lama di wilayah-wilayah tersebut. Jadi himbauan kami tadi ya tetap mengalami cuaca, mitigasi mandiri paling tidak dari lingkungan sekitar dan di lingkungan sendiri yang terdekat ya, dan juga selalu tetap membiasakan diri tentang beradaptasi dengan cuaca di wilayah sekitar kita. Saya rasa itu Mbak. Oke, kalau ngomongin banjir ini pasti akan terjadi ya, apalagi tadi disebutkan di titik-titik kabupaten itu ada di kota-kota di tempatnya di kota ya, Iya untuk betul sekali. titik-titik banjirnya itu. Nah, untuk Jadi kemarin mm-mm, kita memang sudah sedikit memetakan ya supaya kita tuh bisa menjadi informasi tambahan lah buat masyarakat dan juga pengguna layanan informasi BMKG bahwa ini kita sedang progres ya, sedang progres bahwa kita iya. sudah memetakan dua resiko yang sering sekali terjadi ketika saat musim penghujan, yaitu resiko bencana tanah longsor dan juga resiko terkait dengan banjir. Jadi ini kita sudah petakan kalau resiko tanah longsor lebih kepada daerah lereng-lereng gunung ataupun dataran tinggi. Kemudian kalau banjir memang kalau kita lihat dari pemetaan kita ini lebih banyak di daerah perkotaan dan dataran rendah. Jadi memang nanti informasi ini insya Allah sih, insya Allah kalau jadi nanti kalau tidak ada halangan memang di awal musim penghujan ini kita sudah bisa mengakses informasi ini untuk kewaspadaan kita bersama seperti itu, Mbak. Oke, nah untuk di wilayah Sidoarjo sendiri, untuk potensial terdampak bencana ini selain banjir, ada nggak mungkin yang jadi potensial bencana lain? Iya, potensi di Sidoarjo banyak ya. Pernah terjadi puting beliung, pernah terjadi namanya apa ya hujan es juga pernah saya rasa. Kemudian banjir genangan juga pernah. Wilayah-wilayah daerah mana itu yang di pasar apa namanya itu yang sering langganan banjir Tanggulangan ya. Tanggulangan apa mana itu sering sekali. Kemudian bencana hidrometeorologi itu saya rasa untuk di wilayah Sidoarjo sih cuma terkait banjir sama angin kencang ataupun hujan deras yang memproduksi daerah banjir ya. Tapi kalau untuk gelombang tinggi dan lain-lain, kalau saya lihat sih lebih kepada daerah pesisir ya Mbak ya. Kalau di Sidoarjo ini kan pesisirnya tidak terlalu nampak ya. Cuman kalau untuk paling sekitaran di wilayah sebagian timur Sidoarjo saja yang daerah pesisir. Untuk potensi bencana hidrometeorologi ya tadi itu sih lebih dominan di banjir dan angin kencang atau puting beliung untuk wilayah Sidoarjo dan Surabaya Raya sih seperti itu. Nah, untuk mungkin prakira cuaca untuk seminggu ke depan ini, apakah Sidoarjo juga akan berpotensi hujan es kembali atau puting beliung bisa diramalkan mulai dari sekarang atau gimana nih?
Kalau saya melihat untuk potensi hujan es, puting beliung untuk di periode saat ini ya, di bulan September ini, wilayah Sidoarjo, Surabaya Raya saya rasa belum ya Mbak. Tapi kemungkinan terjadi di awal-awal, maaf di pertengahan Oktober ataupun akhir Oktober nanti, di masa-masa peralihan. Gitu. Kalau yang saat ini sampai tanggal 17 saja sih hujannya. Setelah tanggal 17 insya Allah kita mengalami panas lagi ya. Kita Waduh. harus berbagi sama teman-teman Mm-mm. yang mempunyai usaha kerupuk untuk menjemur kerupuk gitu. Iya, ini apalagi ini potensial kerupuk di daerah ini Jabon, Iya, Jabon Sidoarjo itu, betul, betul. Jadi Kedung Rejo enggak, ya. enggak Ah, hanya di Jabon, Pak. Teman iya. saya sendiri aja yang pengusaha kerupuk selalu bilang, Mas kapan nih hujan lagi? Apa enggak hujan lagi? Dia bilang Oh gitu. gitu ya. Jadi pengusaha Jadi, kerupuk ini juga tanya langsung ya ke BMKG jadi ya untuk iya, perkiraan cuaca untuk sisi, menjemur menjemur kerupuknya gitu. iya. Iya iya. Jadi sisi positifnya Mm-mm. memang ada plus minusnya ya. Ketika musim hujan, berarti ini tidak produktif bagi pengusaha-pengusaha yang membutuhkan matahari, Mbak ya. Ketika musim panas, ya yang yang butuh air hujan ini ya yang agak kelimpungan misalnya pengolahan air dan lain-lain itu tentu saja akan uh, dampak. Jadi sebenarnya kita harus mengambil sisi yang positifnya, sisi yang produktifnya untuk kita menghadapi musim. Musim kita cuma dua, kemarau sama musim hujan. Jadi saya rasa kita sudah sebagai insan yang diberikan akal dan pikiran ya harus bisa memanfaatkan itu untuk menjadi hal yang produktif dan juga meminimalkan kejadian bencana yang akan terjadi terkait dengan dua musim tersebut. Saya rasa seperti itu. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk nih dari WhatsApp redaksi. Ada bertanya ini, Putri di mana ini? Oh, Candi. Pak Teguh, saya masih SD. Ada pertanyaan soal adakah daerah wilayah Sidoarjo yang terkena abrasi atau erosi? Waduh, ini tanyanya langsung ya, pertanyaan seputar sekolah ini ya, SD Putri ini. Boleh Pak Teguh Uh, dijawab, dibantu menjawab nih. Lucu sekali nih Putri ini. Kalau saya abrasi erosi kayaknya bukan ranahnya BMKG gitu, Pak. Jadi saya nggak punya datanya. Oke. Tapi kalau Hmm? abrasi erosi ini kan biasanya kan ya di daerah-daerah pesisir ya ketika ada perubahan fungsi lahan mungkin sudah tidak ada tanaman bakaunya dan lain-lain itu kan pasti akan mempengaruhi daerah-daerah pesisir pantai tersebut karena yang menjaga pesisir pantai ya tanaman-tanaman bakau tadi kan seharusnya begitu. Ketika ada perubahan fungsi lahan buat komoditi secara ekonomi ya ataupun usaha dan lain-lain misalnya warung, toko dan juga tempat wisata saya rasa juga akan mempengaruhi abrasi tadi. Tapi saya tidak punya datanya Mbak ini cuman saya Iya. berandai-andai saja logikanya seperti itu. Oke. Iya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari obrolan di sore hari ini, Pak Teguh. Ya, jadi yang pertama kalau terkait dengan perkembangan cuaca terakhir, intinya tidak hanya di Surabaya Raya ataupun di Jawa Timur, sebenarnya terkait musim itu, baik musim kemarau ataupun musim hujan, itu pasti akan kita alami, Mbak, di Indonesia. Ya, tinggal kesadaran kita sendiri, masyarakat dari skala terkecil sampai dengan skala yang lebih besar itu bisa menyikapinya dengan bijak. Misalnya kalau kami dari usaha pemerintah ya kita mensupport informasi kepada stakeholder terkait yaitu OPD yang mempunyai pemangku kepentingan atau kebijakan di wilayahnya masing-masing ataupun tugasnya masing-masing. Kemudian kalau sebagai masyarakat yang mandiri ya kita sudah harus bisa kepo dengan namanya cuaca untuk bisa selalu mengakses informasi update harian perkembangan dinamika cuaca di wilayahnya masing-masing dengan cara dari sumber yang terpercaya. Kalau misalnya kita di cuaca di BMKG, data kebencanaan di BPBD, kemudian data untuk apa namanya luapan sungai di BPWS, jadi seperti itu. Jadi kita sudah harus kepo terkait dengan informasi-informasi yang bisa kita dapatkan semata-mata untuk juga mengurangi resiko kebencanaan baik itu kerugian material ataupun korban jiwa menghadapi musim-musim maupun musim kemarau ataupun musim hujan di wilayah Jawa Timur. Saya rasa seperti itu sih Mbak. Terima kasih.
Oke, nah ini sahabat udah tadi pesan-pesannya ya sudah disampaikan oleh Pak Teguh mengenai perakiraan cuaca ya untuk sepekan ke depan, baik potensi-potensi Ya, bencana dan fenomena yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo ataupun zona Surabaya Raya ataupun Jawa Timur ya. Tadi udah dijelaskan juga iya, secara detail dan juga penjelasannya mengenai bahwasannya bencana-bencana ini akan berpotensial akan terjadi. Namun akan berakhir juga di tanggal 17 September ini untuk cuaca hujannya karena kita akan berbagi cuaca terik ya. Ini kemarau gitu tadi sesuai dari penjelasan dari Pak Teguh. Benar begitu Pak Teguh? iya, terus saya titip juga sekali Iya, terus boleh. untuk masyarakat Jawa Timur, kalau untuk mendapatkan akses informasi kami tinggal klik saja di @info BMKG Juanda. Itu udah terintegrasi semua, IG, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Android kita sudah ada di @info BMKG Juanda. Monggo bisa dikepoin biar kita bisa mendapatkan update informasi cuaca maupun peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Timur. Seperti itu, Mbak Iya, ya. benar sekali. Oke. Nah, itu tadi ya sahabat ya dicatat ya. @info BMKG Juanda. Langsung diakses untuk perkiraan cuaca seminggu ke depan ataupun hari ini atau besok. Mungkin yang mau malam mingguan, Sabtu malam minggu bisa nih. Ancang-ancang mulai dari sekarang. Iya, Benar gak tuh Pak Teguh? Mulai ancang-ancang iya dari betul, betul. sekarang ya. Sedia payung, sedia jas hujan. Kalau naiknya pakai motor, kalau jalan kaki sedia payung. Kalau naik mobil nanti harus apa yang perlu dipersiapkan. Nah, ini perlu dicatat juga ini karena informasi BMKG ini akan menyajikan informasi perakiraan cuaca. Tentunya untuk sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat-sahabat pendengar yang saat ini mendengarkan siaran Dinamika Sore ya tentunya. Terima kasih Pak Teguh sudah menyempatkan waktunya untuk Ya, mampir dan juga memberikan informasi kepada sahabat Suara Sidoarjo. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih ya. juga untuk sahabat Suara Sidoarjo tadi yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin ada beberapa sahabat Suara Sidoarjo yang eh, belum tersampaikan atau belum connect nih ya internetnya dengan YouTube-nya kita ya, ataupun mengakses di Instagramnya mungkin ya bisa lah ya nanti di siaran ulangnya nanti bisa tonton aja di channel YouTube-nya kita dan Suara Sidoarjo channel. Baik Pak Teguh, terima kasih banyak, selamat bertugas, salam sehat ya. Oke, terima kasih Mbak Mega, terima kasih Suara Sidoarjo. Kita dalam protokol kesehatan selalu salam sehat, supaya kita selalu sehat, supaya bisa kita tetap mengabdi untuk masyarakat terkait dengan tugas kita masing-masing. Terima kasih. Iya, terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Teguh. Ya itu tadi sahabat perbincangan kita mengenai perakiraan cuaca yang akan di mungkin seminggu ke depan akan kita alami atau kita rasakan.